Dalam pandangan Islam dan Yahudi, figur Paulus atau yang dikenal sebagai Santo Paulus dalam tradisi Kristen merupakan tokoh yang memegang peran penting dalam pembentukan ajaran Kristen awal, khususnya dalam pengangkatan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Namun, baik dalam perspektif Islam maupun Yahudi, tindakan dan ajaran Paulus dianggap telah menyimpang dari ajaran tauhid murni yang dibawa oleh para nabi terdahulu, termasuk Nabi Isa. Paulus lahir dengan nama asli Shaul atau Saul di kota Tarsus yang terletak di wilayah Asia Kecil, bagian dari Kekaisaran Romawi. Ia berasal dari kaum Bani Israel dan termasuk golongan Farisi, yaitu salah satu sekte Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat. Sebelum mengalami perubahan keyakinan, Paulus dikenal sebagai pengejar dan penganiaya para pengikut Isa yang saat itu dianggap sebagai sekte kecil dalam agama Yahudi. Namun, menurut tradisi Kristen, pada suatu perjalanan menuju kota Damsyik, Paulus mengaku mendapat penglihatan ilahi di mana Isa menampakkan diri kepadanya dan menegurnya. Sejak peristiwa tersebut, Paulus berubah menjadi pendukung utama ajaran Isa dan mulai menyebarkan dakwah ke berbagai wilayah Romawi. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Ia diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel kembali ke jalan tauhid. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa Isa bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Tuhan. Ia hanyalah seorang manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah dan dilahirkan secara ajaib oleh Maryam. Islam juga menolak klaim penyaliban Isa, serta konsep penebusan dosa melalui pengorbanan dirinya. Sebaliknya, Al-Quran menyatakan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah dan akan kembali di akhir zaman untuk meluruskan penyimpangan terhadap ajarannya. Dalam kerangka ini, Paulus dipandang sebagai sosok yang telah mendistorsikan ajaran Isa. Ia dianggap sebagai penggagas utama teologi Kristen yang menjadikan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ajaran-ajaran Paulus, seperti konsep Trinitas, keselamatan melalui iman kepada Isa sebagai juru selamat, serta penghapusan sebagian hukum Taurat, dianggap sebagai penyimpangan besar dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Dalam kepercayaan Yahudi, Isa tidak diakui sebagai Mesias, apalagi sebagai Tuhan. Bagi mereka, Mesias yang dijanjikan belum datang, dan Isa hanyalah salah satu dari sekian banyak pengkhotbah Yahudi yang muncul di masa kekuasaan Romawi. Sementara itu, Paulus dianggap sebagai sosok yang memisahkan agama baru yang disebut Kristen dari akar-akarnya dalam Yahudi. Kaum Yahudi Ortodoks melihat bahwa ajaran Paulus telah menghapus banyak hukum Taurat dan memperkenalkan unsur-unsur paganisme Yunani Romawi ke dalam ajaran yang seharusnya murni Yahudi. Perubahan mendasar yang dilakukan Paulus terhadap hukum-hukum Yahudi, seperti membolehkan makan daging yang sebelumnya haram, menghapus kewajiban sunat, serta membentuk doktrin ketuhanan Isa, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keimanan Yahudi yang monoteistik. Paulus, yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat non-Yahudi atau bangsa-bangsa, disebut kaum kafir atau kentuil, menyadari bahwa hukum Yahudi yang ketat seperti sunat, makanan halal, dan ibadah di bait suci akan menjadi penghalang bagi orang non-Yahudi untuk menerima ajaran baru. Maka, ia mulai memformulasikan bentuk baru dari agama yang lebih fleksibel, dengan menekankan bahwa keselamatan tidak diperoleh dari mengikuti hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Isa yang disebutnya sebagai Kristus. Paulus memperkenalkan gagasan bahwa Isa bukan hanya nabi, melainkan inkarnasi dari firman Tuhan yang menjadi manusia, mati untuk menebus dosa umat manusia, dan bangkit dari kematian sebagai bukti kemenangan atas dosa dan maut. Ia menulis banyak surat yang kemudian dijadikan bagian dari Perjanjian Baru, seperti surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, dan lainnya. Dalam surat-surat ini, konsep Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan, atau wujud ilahi sangat ditekankan, walaupun konsep tersebut sangat berbeda dari ajaran Yesus yang lebih monoteistik. Dari sudut pandang Islam, Paulus adalah tokoh sentral dalam perubahan ajaran Nabi Isa dari ajaran tauhid menjadi agama yang memuja Isa sebagai Tuhan. Ia dianggap telah mengubah risalah para nabi menjadi teologi yang bercampur dengan filsafat Yunani dan kepercayaan pagan Romawi. Dalam pandangan Yahudi, Paulus dipandang sebagai pengkhianat ajaran Musa yang memulai agama baru dengan menjauh dari hukum Taurat dan memperkenalkan doktrin asing ke dalam kepercayaan yang seharusnya monoteistik. Dengan demikian, pengangkatan Isa Al-Masih sebagai Tuhan oleh Paulus adalah hasil dari transformasi teologis yang disengaja, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan ajaran tersebut ke dunia non-Yahudi. Langkah ini, meski sukses menyebarkan ajaran Kristen, justru membuatnya ditolak baik oleh umat Islam yang memegang teguh ajaran tauhid, maupun oleh umat Yahudi yang menjaga kemurnian hukum Taurat.
Setelah memahami bagaimana Paulus mulai memperkenalkan konsep Isa Al-Masih sebagai Tuhan dalam konteks masyarakat non-Yahudi, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana strategi dakwah Paulus, latar belakang sosial politik Kekaisaran Romawi, serta pengaruh budaya Helenistik ikut berperan besar dalam menjadikan keyakinan terhadap keilahian Isa sebagai pilar utama dalam doktrin Kristen. Paulus memfokuskan dakwahnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi di berbagai kota besar. Romawi seperti Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma. Dalam surat-suratnya, ia secara aktif mendorong jemaat untuk meninggalkan hukum-hukum Yahudi yang ketat dan menggantinya dengan hukum iman. Ia menggunakan bahasa Yunani, bahasa utama di wilayah Mediterania Timur waktu itu, untuk menyebarkan ajarannya dan menarik perhatian filsuf serta kaum intelektual yang terbiasa dengan konsep ketuhanan yang lebih bersifat metafisis. Dalam konteks budaya Yunani Romawi, sudah dikenal konsep dewa-dewi yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Maka ketika Paulus menyampaikan bahwa Isa adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan menjadi juru selamat dunia, gagasan tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat non-Yahudi. Hal ini mempercepat penerimaan ajaran Paulus di kalangan luas, tetapi pada saat yang sama membuat ajaran tersebut semakin menjauh dari akar ajaran asli para nabi Bani Israel. Budaya Helenistik yang merupakan perpaduan antara filsafat Yunani dan nilai-nilai Timur telah merasuki wilayah Palestina dan Timur Tengah sejak penaklukan Alexander Agung. Dalam budaya ini, ide tentang logos, firman ilahi, dualisme tubuh dan roh, serta konsep penebusan dosa sudah menjadi bagian dari pemikiran keagamaan dan filsafat. Paulus mengadopsi beberapa dari ide ini, terutama konsep logos atau firman. Dalam tulisan-tulisannya, seperti yang tertuang dalam surat kepada jemaat di Kolose dan Filipi, Isa digambarkan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai bentuk awal doktrin ketuhanan Isa. Pemikiran ini jauh berbeda dengan pandangan para rasul Yahudi yang tetap memandang Isa sebagai manusia pilihan Tuhan. Bahkan menurut Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Isa secara eksplisit menolak disembah dan selalu merujuk kepada Tuhan sebagai entitas yang lebih tinggi dari dirinya. Setelah Paulus wafat, ajarannya semakin menguat melalui berbagai konsili gereja yang diselenggarakan oleh Kekaisaran Romawi, terutama setelah Kaisar Konstantinus mengadopsi agama Kristen. Salah satu konsili terpenting adalah Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, yang secara resmi menetapkan doktrin Trinitas dan menyatakan Isa sebagai Tuhan dari Tuhan, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Konsili ini dipenuhi oleh perdebatan antara kelompok yang mengikuti ajaran Paulus dan kelompok yang masih mempertahankan ajaran monoteistik murni, seperti kaum Arian yang menolak keilahian Isa. Namun karena dukungan politik dari kekuasaan Romawi, ajaran Paulus dan pengikutnya yang disebut kaum Trinitarian menjadi ajaran resmi gereja, dan paham lain dinyatakan sesat. Penolakan Islam dan Yahudi terhadap doktrin Paulus. Dalam Islam, penolakan terhadap ajaran Paulus sangat tegas. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang Nasrani telah menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan, dan hal itu merupakan bentuk kemusyrikan. Isa dalam pandangan Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan, melainkan selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 116 diceritakan bahwa pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada Isa apakah ia pernah mengatakan kepada manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya sebagai Tuhan, dan Isa menjawab bahwa ia tidak pernah mengucapkan hal itu. Sementara dalam Yudaisme, ajaran Paulus sama sekali tidak diakui. Para rabi Yahudi menganggap bahwa Paulus telah keluar dari koridor keimanan Bani Israel dan menciptakan agama baru yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Isa pun tidak diakui sebagai Mesias, apalagi sebagai Tuhan, karena menurut tradisi Yahudi, Mesias seharusnya adalah pemimpin politik dan spiritual yang akan membebaskan Bani Israel dan menegakkan kembali kerajaan Daud. Apa yang dilakukan oleh Paulus tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah, budaya, dan politik saat itu. Ia hidup di masa transisi ketika agama-agama lokal bercampur dengan filsafat Yunani dan kekuasaan Romawi yang mencari alat untuk menyatukan rakyatnya secara spiritual. Ajaran Paulus yang mempersonifikasikan Tuhan dalam diri Isa menawarkan keselamatan melalui iman dan membebaskan umat dari hukum Taurat. Sangat cocok dengan masyarakat Romawi yang plural dan kosmopolitan.
Namun dari perspektif Islam dan Yahudi yang menjunjung tinggi konsep ketuhanan yang esa dan tidak dapat dipersonifikasi, tindakan Paulus dipandang sebagai perubahan besar yang tidak sah. Ia tidak hanya mengangkat seorang nabi menjadi Tuhan, tetapi juga merubah secara fundamental fondasi ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya, termasuk Musa dan Isa. Oleh karena itu, dalam pandangan kedua agama tersebut, keberhasilan Paulus dalam menjadikan Isa sebagai Tuhan bukanlah bentuk keberhasilan teologis, melainkan distorsi historis dan teologis yang memiliki dampak besar terhadap sejarah kemanusiaan dan pemahaman terhadap Tuhan itu sendiri. Setelah melihat bagaimana Paulus berhasil membentuk fondasi teologis yang mengangkat Isa Al-Masih sebagai Tuhan melalui pendekatan budaya, filsafat, dan politik, ada baiknya kita memperdalam pembahasan dengan melihat dampak dari transformasi ajaran ini terhadap peradaban dunia, serta bagaimana umat Islam dan Yahudi meresponnya secara historis dan kontemporer. Dampak global dari ajaran Paulus. Ajaran Paulus yang pada awalnya merupakan sebuah alternatif radikal terhadap Yudaisme tradisional, lambat laun menjadi arus utama dalam kekristenan. Pengaruh Paulus sangat luas karena ia menuliskan banyak surat, epistola, yang kemudian dijadikan bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Surat-surat ini bukan sekadar nasihat rohani, melainkan juga merupakan panduan teologis yang merumuskan siapa Isa menurut Paulus, anak Allah, juru selamat, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ketika Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara, ajaran Paulus secara politis mendapat legitimasi. Dalam waktu beberapa abad, kekristenan Paulus menyebar ke seluruh Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Gereja-gereja dibangun berdasarkan struktur dan pemahaman yang dirumuskan oleh Paulus dan para pengikutnya. Dengan demikian, pengangkatan Isa sebagai Tuhan oleh Paulus bukan hanya berdampak pada teologi semata, tetapi juga pada geopolitik, kebudayaan, hukum, bahkan seni dan filsafat di dunia barat. Gereja menjadi pusat kekuasaan yang mempengaruhi raja-raja, hukum negara, dan arah kebijakan publik. Hal ini menjadikan teologi Paulus bukan hanya ajaran spiritual, tetapi ideologi kekuasaan, penolakan, dan perlawanan. Dalam sejarah Islam, penolakan terhadap ide bahwa Isa adalah Tuhan sudah muncul sejak awal. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara eksplisit mengoreksi keyakinan ini. Dalam banyak ayat, Al-Quran menekankan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Penegasan ini menjadi salah satu pilar utama dalam akidah Islam, yaitu tauhid atau keyakinan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Penyimpangan terhadap konsep tauhid inilah yang oleh Al-Quran disebut sebagai syirik terbesar. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang menulis bantahan terhadap ajaran Paulus. Di antaranya adalah Ibnu Hazm, seorang cendekiawan dari Andalusia, yang mengkritik keras perubahan ajaran Nabi Isa oleh Paulus. Ia menyatakan bahwa Paulus bukan pengikut sejati Isa, melainkan pengkhianat yang merusak risalah tauhid. Selain itu, banyak juga ulama modern yang meneliti surat-surat Paulus dan menemukan perbedaan mencolok antara ajarannya dan ajaran Yesus dalam Injil. Mereka menunjukkan bahwa konsep ketuhanan Yesus lebih banyak muncul dalam tulisan-tulisan Paulus daripada dalam kata-kata Yesus sendiri. Penolakan dari kalangan Yahudi. Dari pihak Yahudi, Paulus dianggap sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas terciptanya agama yang benar-benar berbeda dari Yudaisme. Para rabi Yahudi melihat Paulus sebagai sosok yang mengabaikan hukum Taurat, menolak sunat, mengubah hari Sabat, dan bahkan menyamakan manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi rabbinik, tindakan seperti ini merupakan bentuk penistaan terhadap Tuhan. Meski Isa sendiri dianggap oleh sebagian kecil orang Yahudi sebagai guru yang radikal, mereka tidak pernah menganggapnya Tuhan. Apalagi menjadikan manusia sebagai Tuhan adalah pelanggaran besar terhadap hukum pertama dalam 10 perintah Tuhan yang melarang menyembah selain Allah. Bahkan sampai hari ini, komunitas Yahudi tetap menolak doktrin Paulus dan menganggap agama Kristen sebagai agama yang berbeda secara fundamental dari Yudaisme, bukan sekadar cabang atau sekte dalam Yudaisme. Banyak sejarawan modern, termasuk yang sekuler, mengakui bahwa peran Paulus dalam pembentukan agama Kristen sangat besar. Mereka menyebut Paulus sebagai pendiri sejati kekristenan.
karena dialah yang mentransformasikan ajaran Yesus menjadi sistem kepercayaan yang terpisah dari Yudaisme. Beberapa ilmuwan bahkan menilai bahwa ajaran Yesus sendiri tidak pernah dimaksudkan untuk membentuk agama baru, tetapi hanya sebagai pembaruan spiritual dalam Yudaisme. Namun, Paulus yang mengambil jalan dakwah keluar komunitas Yahudi justru membentuk fondasi teologi dan institusi yang menjadikan agama Kristen berdiri sendiri. Pandangan ini memperkuat penilaian Islam bahwa ajaran Paulus merupakan bentuk penyimpangan dari risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Isa. Dari seluruh uraian ini, jelas bahwa peran Paulus dalam menjadikan Isa Al-Masih sebagai Tuhan bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya panjang, kompleks, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Politik Romawi, budaya Helenistik, kebutuhan ekspansi dakwah, serta keinginan untuk merangkul bangsa non-Yahudi. Namun, dari sudut pandang Islam dan Yahudi, langkah ini merupakan penyimpangan serius dari ajaran monoteistik yang diajarkan oleh para nabi. Paulus dianggap sebagai perubah risalah, bukan pelanjut. Ia telah membentuk teologi baru yang secara tegas menjadikan Isa sebagai Tuhan, bertentangan dengan misi kenabian yang sesungguhnya. Perbedaan ini menjadi titik perpisahan yang sangat dalam antara Islam, Yahudi, dan Kristen, dan hingga kini menjadi isu sentral dalam dialog antaragama. Meski begitu, dari sudut pandang sejarah, memahami peran Paulus adalah kunci untuk mengerti bagaimana teologi Kristen terbentuk dan bagaimana ia kemudian menjadi kekuatan besar dalam sejarah peradaban dunia. Perbandingan ajaran Isa yang asli dan ajaran Paulus. Untuk memahami lebih dalam perubahan yang dibawa oleh Paulus, penting untuk membandingkan antara ajaran asli Nabi Isa berdasarkan sumber-sumber yang diakui dalam Islam dengan ajaran yang kemudian dikembangkan oleh Paulus dan menjadi dasar kekristenan. Ajaran asli Nabi Isa menurut Islam dan sebagian bukti Injil. 1. Tauhid murni. Nabi Isa mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, ketika ditanya tentang hukum yang terutama, Isa menjawab, Tuhan itu Esa. Ini sejalan dengan ajaran tauhid Islam. 2. Ketaatan kepada Taurat. Isa tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, Isa berkata, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 3. Peran sebagai nabi, bukan Tuhan. Isa menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ia berdoa kepada Tuhan, menunjukkan bahwa ia tunduk dan bergantung kepadanya. Ajaran Paulus berdasarkan surat-suratnya di Perjanjian Baru. 1. Penebusan dosa melalui kematian Yesus. Dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 5 ayat 8-9, ia menyatakan bahwa kematian Isa adalah pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia. Konsep ini asing dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya dan tidak dikenal dalam Yudaisme atau Islam. 2. Pembatalan hukum Taurat. Dalam Galatia pasal 3 ayat 24-25, Paulus menyatakan bahwa hukum Taurat adalah penuntun menuju Kristus. Tetapi, setelah iman datang, maka manusia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ini adalah pembalikan besar dari ajaran Isa tentang pentingnya menaati Taurat. 3. Pengakuan keilahian Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6-11, Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah dalam rupa Allah dan bahwa segala lutut harus bertelut kepadanya. Ini adalah landasan awal dari doktrin ketuhanan Yesus yang kemudian berkembang menjadi doktrin Trinitas. Kenapa Paulus lebih dominan daripada murid asli Nabi Isa? Satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa ajaran Paulus yang lebih menyimpang justru menjadi dominan dalam sejarah kekristenan, sementara ajaran murid-murid asli Nabi Isa, seperti Yakobus, saudara Isa, hampir tidak dikenal secara luas? Alasan utamanya adalah 1. Dukungan politik dan sosial. Paulus lebih aktif dan agresif dalam menyebarkan ajarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dan ia berhasil menarik simpati banyak orang di luar Palestina, khususnya di wilayah Kekaisaran Romawi. 2. Strategi teologis Paulus. Paulus menyesuaikan pesan agama dengan kebutuhan dan cara berpikir orang non-Yahudi. Ia membuat ajarannya lebih universal dan tidak terlalu mengikat pada hukum Yahudi yang dianggap rumit dan eksklusif.
3. Kurangnya dokumentasi ajaran murid Isa. Banyak ajaran murid asli Isa, seperti Yakobus dan Petrus, tidak tercatat secara luas atau tidak dipelihara dengan kekuatan institusi seperti yang dimiliki oleh para pengikut Paulus. Dalam sejarah, ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan ajaran Paulus bahkan disebut sebagai ajaran sesat oleh gereja resmi. Kisah tentang bagaimana Paulus mengangkat Isa Al-Masih menjadi Tuhan adalah kisah tentang perubahan arah ajaran dari tauhid menuju bentuk baru kepercayaan yang kompleks dan berbeda secara fundamental. Dari sudut pandang Islam dan Yahudi, proses ini adalah bentuk penyimpangan besar yang menyalahi misi kenabian dan tauhid yang dibawa oleh Musa dan para nabi sesudahnya, termasuk Isa sendiri. Bagi umat Islam, pelajaran dari kisah ini adalah pentingnya menjaga kemurnian akidah dan tidak membiarkan ajaran agama bercampur dengan pengaruh budaya, politik, atau filosofi luar. Ajaran tauhid harus dijaga sebagaimana yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya dan tidak boleh diubah atau ditafsirkan ulang demi kenyamanan sosial atau penerimaan politik. Relevansi dari semua ini di masa sekarang juga sangat besar. Di era globalisasi dan pluralisme, sangat mudah bagi ajaran agama untuk diubah agar lebih modern, lebih diterima, atau lebih menarik. Kisah Paulus adalah contoh bagaimana satu orang bisa mengubah wajah sebuah ajaran ilahi jika tidak ada penjagaan yang kuat terhadap wahyu dan nilai-nilai asli. Akhirnya, memahami peran Paulus bukan hanya soal sejarah agama, tapi juga pelajaran besar tentang bagaimana manusia bisa menyimpang dari petunjuk jika ia lebih mengikuti logika dan ambisi duniawi daripada wahyu yang diturunkan dari langit. Transformasi ajaran Isa oleh Paulus tidak hanya membentuk wajah agama Kristen, tetapi juga membentuk dinamika hubungan antara agama-agama samawi hingga hari ini. Penetapan Isa sebagai Tuhan membawa konsekuensi besar terhadap hubungan antara Kristen, Islam, dan Yahudi, karena masing-masing memiliki posisi teologis yang sangat berbeda tentang siapa Isa itu. 1. Hubungan Islam-Kristen. Ketegangan atas konsep ketuhanan Isa. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah salah satu nabi ulul azmi yang dimuliakan dan dijadikan contoh ketakwaan. Namun, Islam menolak keras pemujaan terhadap Isa sebagai Tuhan. Penolakan ini bukan hanya teologis, tetapi juga menyangkut kemurnian tauhid. Umat Islam memandang bahwa menjadikan Isa sebagai Tuhan adalah bentuk syirik yang paling berat. Inilah sebab utama mengapa dialog antara Islam dan Kristen sering terhenti pada isu ketuhanan Isa. Umat Islam melihat bahwa keyakinan terhadap Trinitas dan penebusan dosa oleh darah Yesus tidak memiliki dasar dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya dan justru bertentangan dengan wahyu yang dibawa oleh mereka. Paulus, dalam hal ini, menjadi simbol dari perubahan besar itu. Karena itu pula, dalam wacana keislaman, Paulus sering dijadikan contoh bagaimana campur tangan manusia bisa merusak kemurnian wahyu ilahi. 2. Hubungan Yahudi-Kristen. Tuduhan penyesatan dan perpecahan. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, Paulus adalah tokoh kontroversial yang dianggap sebagai perusak Yudaisme. Ia tidak hanya meninggalkan hukum Taurat, tetapi juga menciptakan sosok Mesias yang sepenuhnya berbeda dari harapan tradisional Bani Israel. Paulus menjadikan Isa sebagai Mesias ilahi, padahal menurut pemahaman Yahudi, Mesias adalah manusia biasa, bukan Tuhan, dan tugasnya adalah memulihkan kerajaan Daud secara politis dan spiritual. Karena itulah, dalam sejarah awal kekristenan, para pemimpin Yahudi memusuhi para pengikut Paulus dan memisahkan mereka secara tegas dari komunitas sinagoga. Paulus dianggap sebagai biang keladi perpecahan antara Yahudi dan pengikut Isa. Bahkan, hingga kini, orang Yahudi masih menolak semua bentuk keilahian yang dilekatkan pada Isa. 3. Pengaruh terhadap pemikiran teologi modern. Di kalangan Kristen sendiri, dalam era modern, muncul banyak teolog yang mulai mempertanyakan peran dominan Paulus. Sebagian besar dari mereka menyuarakan bahwa ajaran asli Isa lebih dekat kepada nilai-nilai sosial, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum lemah, dan bukan pada doktrin metafisik tentang keilahian atau penebusan dosa. Beberapa teolog progresif bahkan menyebut bahwa ajaran Paulus terlalu dipengaruhi oleh konteks Romawi dan pemikiran Yunani, sehingga menciptakan sistem kepercayaan yang tidak lagi setia pada semangat asli ajaran Yesus dari Nazaret.
Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kekristenan sendiri, warisan Paulus tetap menjadi bahan diskusi serius. Banyak cendekiawan Kristen yang berupaya kembali ke Yesus yang asli, terlepas dari interpretasi Paulus yang telah mendominasi selama 2 milenium. Keseluruhan perjalanan sejarah yang membahas peran Paulus dalam menjadikan Isa Al-Masih sebagai Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa agama bisa berkembang secara dramatis jika dikendalikan oleh tafsir individu, terutama ketika tafsir itu bersinergi dengan kekuatan politik dan budaya dominan. Bagi Islam dan Yahudi, Isa tetap manusia yang diutus oleh Tuhan. Ia bukan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan, dan bukan anak Tuhan. Perubahan status Isa dari nabi menjadi Tuhan adalah hasil proses teologis, politis, dan filosofis yang panjang, yang dimotori oleh Paulus dan disahkan oleh konsili-konsili gereja Romawi. Paulus menjadi simbol bagaimana sebuah agama bisa bergeser dari tauhid ke konsep ketuhanan ganda, atau bahkan trinitas, apabila wahyu tidak dijaga dengan benar dan digantikan oleh filsafat serta kebutuhan adaptasi sosial. Kisah Paulus ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pemeluk agama untuk senantiasa menjaga kemurnian ajaran, tidak memutarnya demi popularitas atau penerimaan publik. Ajaran wahyu tidak boleh ditukar dengan logika duniawi, karena hal itu akan membawa umat menjauh dari Tuhan yang sebenarnya. Semoga dengan memahami sejarah ini, umat Islam lebih kuat menjaga akidahnya dan mampu berdialog dengan agama lain secara bijak dan ilmiah, namun tetap berpegang teguh pada prinsip tauhid yang murni.